masuk Islam karena menikah itu tidak ada yang salah, ya tidak salah. Menikah itu baru salah satu cara masuk Islam, nah, ya. Tapi jangan masuk Islam karena orangnya. Saya sekarang cantik, nanti 20-30 tahun lagi belum tentu cantik kan. Jangan sampai karena orangnya kita masuk Islam, nanti giliran orangnya sudah berubah, kita meninggalkan Islam. Bukan itu yang kita harapkan. Ya. Yang kita harapkan dengan masuk Islam itu dengan pengetahuan, dengan penerimaan, keyakinan, keikhlasan, kejujuran, dan kecintaan. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati ketika kita sudah mengaku sebagai orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada hari ini di depan saya ada saudara, namanya siapa sih? Maksi siapa? Dwi Riastia. Maksi Dwi Riastia. Ya. Oke, agama sebelumnya Katolik, menyatakan atau mengemukakan keinginannya untuk memeluk agama Islam, betul ya? Betul. Nah, sekarang untuk berikutnya seperti biasa, saya harus bertanya kepada Maksi ya. Apakah Maksi ini mau memeluk Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Mbak siapa namanya? Tea. Hah? Tea. Tea. Mbak apa calonnya? Iya. Ya. Dirayu-rayu sama Tea untuk masuk Islam nggak? Enggak. Alhamdulillah. Dipaksa sama Tea? Agak sih. Oh, enggak. Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah. Ini standar ya. Kenapa saya bertanya begini? Karena di dalam Islam ada yang namanya ayat begini. La ikro hafidin. Artinya tidak ada paksaan dalam agama Islam ya. Kita membantu orang yang mau masuk Islam, tapi kita tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. Ya. Oke? Dan kita juga tidak mau membantu mensyahadatkan orang yang dipaksa masuk Islam. Oke. Yang kedua, masih punya orang tua? Masih. Dua-duanya masih ada? Masih. Apakah orang tua udah tahu masih mau masuk Islam hari ini? Enggak tahu. Kalau hari ini enggak tahu. Oke. Kira-kira kalau tahu bakal gimana? Bakal perang dunia apa gimana? Enggak, jadi kurang lebih udah mengetahui bahwa saya akan pindah, tapi belum tahu kalau sampai hari ini gitu. Oke. Enggak, maksud saya kalau mereka tahu, apakah ada piring terbang atau gimana? Harusnya sih nerima aja sih. Terima aja. Nah, berarti Harusnya terima aja sih. Dari ya alhamdulillah, itu sebagai kabar gembira juga ya buat kita. Tapi saya bertanya begini, bukan berarti maksudnya harus minta izin ke orang tua untuk masuk Islam. Bukan begitu. Di dalam Islam, setiap orang yang mau beriman itu tidak perlu butuh izin dari manusia. Butuh izinnya hanya dari Allah SWT ya. Jadi kalau Maksi sudah datang ke sini bersama Tea dan Ibu, itu sebenarnya sudah diizinkan Allah SWT. Apalagi nanti sampai bersyahadat ya. Kalaupun nanti misalnya orang tua menentang, marah atau bagaimana, Maksi boleh membantah atau menjawab, tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Ya, harus tetap menghargai orang tua. Kalau sebelumnya Maksi sudah sayang dan hormat kepada orang tuanya, setelah masuk Islam kami sangat-sangat minta supaya Maksi harus lebih hormat, harus lebih sayang kepada orang tua. Ya, karena di dalam Islam kita diajarkan untuk menghormati orang tua walaupun beda keyakinan. Ya, kita tetap tidak boleh membantah, tidak boleh menolak perintah orang tua selama perintah orang tua itu bukan untuk perintah bermaksiat. Gitu ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada yang namanya rukun Islam. Setelah bersyahadat, nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada naik haji jika mampu. Ya, apakah Maksi berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya melaksanakan syariat Islam ini? Apa aja tadi? Sorry Pak. Sholat, setelah bersyahadat ya, kan syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Ya. Jadi yang penting setelah syahadat adalah sholat, zakat, puasa. Ya. Apakah Maksi berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya melakukan ini semua? Ya, berjanji. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu sudah tidak ada yang menghalangi Maksi untuk bersyahadat. Ya. Ada yang mau ditanya sebelumnya? Enggak sih. Cukup? Cukup. Oke. Nah, kalau gitu kita berjabat tangan, ya.
Maksudnya tolong ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab satu-satu pelan-pelan aja nanti ya. Kalau saya ada salah pengucapan. Nanti diulang. Oh, oke. Harus diulang. Oke. Ya. Nanti baru kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Oke. Ya. Ikuti kata-kata yang akan saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Hirrahman. Hirrahman. Nirrahim. Nirrahim. Ashhadu Ashhadu an la ilaha an la ilaha alla ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah. selain Allah. Selain Allah. Selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, kamu sudah sah menjadi muslim. Oh, ya, oke. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya peluk dulu ya, Bu ya. Boleh ya, Bu ya? Ibu nggak boleh. Saya aja yang peluk ya, Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih istiqomah ya. Alhamdulillah. Istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten. Selamat ya. Cium tangan dong. Tengok. Oh, ya. Nah, calon. Alhamdulillah, tahu artinya? Segala puji hanya milik Allah. Oke. Nah, ya, nanti mulai belajar pelan-pelan istilah-istilah dalam Islam ya. Ada 2 hal yang ingin saya beritahukan kepada Maksi, bahwa sebenarnya di dalam Islam kita memahami setiap manusia yang lahir, termasuk Maksi, dulu waktu lahir itu fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu sifat asal manusia. Sifat asal manusia adalah muslim. Nah, muslim itu apa? Muslim adalah orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Itu artinya muslim. Oke. Ya, anak itu kan lahir nggak bisa apa-apa. Dia kan besar karena dititipkan kepada orang tuanya. Iya. Kan? Anak itu nanti bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, bisa jadi Majusi karena orang tuanya. Betul kan? Betul. Umur berapa sadar udah Kristen atau Katolik? Ya paling-paling umur 5-6 tahun kan ya. 5-6 tahun kali ya. Tahu-tahu udah jadi Katolik kan? Iya. Karena siapa? Karena orang tuanya. Tetapi ketika nanti anak itu besar, dia mendengar tentang Islam, dia menerima tentang Islam, dan dia menerima Islam dan memeluk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama. Ya, tetapi orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya sebagai Muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang bukan Islam, dia masuk Islam, memeluk Islam maksudnya, seperti Maksi pada hari ini, dosa-dosanya Maksi pada waktu dari akil balik sampai hari ini dihapuskan. Mukanya biasa aja, kayak nggak seneng. Oke. Masa nggak seneng dosanya dihapusin? Kurang lebih udah tahu. Udah tahu juga. Tapi kebaikannya dari akil balik sampai hari ini tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, Amin. itu bukti kemahadilan Allah SWT. Jadi sekarang Maksi seperti bayi nggak punya dosa. Dosanya Tea sekarang lebih banyak daripada dosanya Maksi. Ya, tapi kalau untuk hitungan pahala lain cerita. Ya, Tea ibu yang dari kecil di keluarga Islam mereka sudah menumpuk pahala. Tapi juga mungkin dosanya yang belum diampuni ya lebih banyak daripada Maksi. Maksi sekarang nggak punya dosa nih. Nah, tinggal Maksi menumpuk pahala, belajar menumpuk pahala, beramal soleh dan sebagainya, ibadah. Ya. Oke. Karena Maksi sekarang nggak punya dosa, doanya Maksi itu, pasti cepat dikabulin sama Allah SWT. Nah, Oke. ya, Iya. banyak-banyak berdoa. Doain ibu, doain Tea, doain saya, doain teman-teman, doain yang nonton, supaya kita supaya kita semua istiqomah. Istiqomah itu artinya kita konsisten, ya. Dan insya Allah kita menjadi husnul khotimah. Husnul khotimah artinya apa? Mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan berserah diri kepada pencipta kita. Oke. Nah, gitu ya. Ya. Ini ada beberapa yang kita mau serahkan ke Maksi. Di sini ada buku petunjuk sholat. Nah, ini wajib dibaca ya supaya bisa sholat. Oke, tapi mulai hari ini Maksi kan sudah terbebani dengan syariat yang tadi kan sholat, zakat, puasa.
pulang dari sini nanti Maksi seperti biasa mandi, tapi kali ini mandinya dengan niat. Nah, niatnya gini, saya berniat mandi besar, ya, untuk menghilangkan hadas besar, lillahi ta'ala, gitu aja. Harus ngomong gitu. Dalam hati, jangan teriak-teriak. Oh iya. Nggak, maksudnya Kan niat namanya niat ya. kayaknya nggak ingat. Satu kali aja, nanti boleh ditulis nanti. Oh, Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, hadas ya. hadas. Nah, lillahi ta'ala, udah cukup. Yang terakhir apa? Sorry Pak. Lillahi ta'ala, demi Allah SWT. Oh, Itu aja. Ya, nanti pulang. Mandi besar itu mandi seperti biasa, seluruh tubuh dibasahin. Ya, sabunan boleh nggak sabunan boleh. Pokoknya ada niat sebelum mandi. saya berniat menghilangkan Saya berniat mandi besar, besar. untuk menghilangkan Direkam. hadas besar. Oh iya. Rekam aja. Nanti tulis itu. Nanti ditulis ya. Nanti. Ya, kalau nggak apa. Oke. Nah, setelah mandi besar baru mau belajar sholat, mau belajar apa istilahnya wudhu dan segala macam, itu udah sah gitu istilahnya. Ya. Iya. Iya. Kalau nanti sholatnya belum bisa sendiri, tinggal sholat di masjid. Sholat di masjid sebagai makmum. Kan ada imam, ada makmum. Imam baca, kita cuman baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cukup. Buat orang yang belum bisa sholat. Tapi ini cepetan dibaca, segera dibaca ya. Oke. Nanti belajar pelan-pelan. Step by step belajarnya. Ini yang kedua ada buku bacaan Quran, bacaan surat-surat yang di juz amma. Ini ada buku Iqra. Ibu ingat buku ini, Bu? Iya. Umur berapa, Bu, belajar ini? Umur 4 tahun. 4 tahun ya, Masya Allah. Masih ada ya, Bu, ya, bukunya? Iya Mas. Ini pahalanya kayak gimana tuh orangnya? Masalahnya, ini buku Iqra, ini sebagai pintu gerbang untuk bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. Pelan-pelan. Jangan merasa terbebani harus selesai dalam 2 hari. Enggak. Pelan-pelan aja santai ya. Iya. Dengan buku Iqra ini nanti ada yang ngajarin, bukan belajar sendiri. Nggak boleh belajar sendiri kan? Boleh belajar sendiri, tapi sebaiknya harus ada gurunya. Ada gurunya. Harus ada gurunya ya. Kalau untuk mengulang sendiri boleh, tapi kalau untuk belajar harus ada gurunya supaya ada yang mengkoreksi kalau ada yang salah. Betul. Belajar ini sama seperti dulu zaman masih kelas 1, 2 SD. Belajar baca ini Budi, ini Ibu Budi, kayak gitulah. Ya, huruf-hurufnya A B C D E, sekarang alif ba ta sa gitu. Oke. Kalau udah selesai ini baru bisa baca Quran dalam bahasa Arab. Nah, ada yang ngajarin, tenang aja. Enggak sendiri. Oke? Oke. Ini ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat. Ya. Nggak usah dilihat jumlahnya. Nggak sampai 2 miliar. Uang ini adalah uang zakat yang memang diperuntukkan, salah satunya adalah buat orang-orang seperti Maksi yang baru masuk Islam. Oke. Ya. Di uang zakat itu diperuntukkan untuk 8 golongan manusia, termasuk mualaf yang baru masuk Islam. Jadi tolong diterima aja ya. Oke. Saya langsung gini. Belum pernah. Nah, terakhir ini ada mushaf Quran. Mushaf Quran itu artinya berbentuk buku seperti ini ya. Ini adalah persembahan dari penonton channel Donitan. Wah. Orang-orang yang nonton channel saya, mereka pada berlomba-lomba mengumpulkan pahala. Salah satunya dengan memberikan Quran ini untuk orang-orang yang bersahadat di Studio Gramalab Jakarta. Ya, tolong diterima dan tolong dipelajari bagaimana adab atau tata krama memegang mushaf Quran. Untuk Muslim yang mau pegang Quran dan membaca Quran dalam bahasa Arabnya itu harus berwudu. Berwudu dulu, ya. Nanti belajar wudunya ada di buku itu. Oke. Dan harus menempatkan mushaf Quran di tempat yang paling baik. Di atas. Jangan sembarang naro. Iya. Ya, jangan taruh di kolong panjang misalnya gitu. Ya, Iya. ini tolong diterima. Ini ada sarung dari BHSTEK, sarung atlas ya. Udah sunat kan? Udah. Nah, ini pasti kepake buat sholat, Oke. buat ronda juga boleh. Ini ada sajadah nih, ada contekan nih, dikasih contekan nih. Ketika belajar sholat, prakteknya pakai sajadah ini bisa sambil baca tuh, ada bacanya. Kalau belum hafal bacanya, Oh iya. dikasih contekan. Dulu waktu sekolah sering nyontek nggak? Iya. Hah? Iya lagi. Ngaku lagi. Belajar sholat juga boleh nyontek. Oke. Yang nggak dijewer kalau nyontek ini ya. Ini memang kita khususkan buat orang-orang yang baru belajar sholat. Di dalamnya juga ada sajadah lagi yang lebih tebal nih ya. Nanti saya nggak usah keluarin. Iya.
Tapi pakai mana-mana sama aja kan? Boleh. Ya. Kalau udah hafal pakai itu boleh. Atau di bawahnya ini, atasnya ini juga boleh. Biar lebih tebel. Oke. Biar empuk gitu ya. Tapi jangan dibawa sholat di masjid ya. Iya. Nanti kalau di masjid pakai ini nanti sebelah pada nyontek juga. Pokoknya belajar Islam itu step by step. Ya, step by step itu artinya ada progresnya terus gitu lah. Jangan sampai berhenti. Ini saya masukin sini ya. Iya Pak. Alhamdulillah nanti akan dihubungi oleh tim kita untuk menentukan hari apa dan di mana Maksi akan mulai belajar Islam. Oh oke. Ya. Ya. Nanti akan ada guru yang menghubungi Maksi, tentukan dalam seminggu 2 hari. Hari apa terserah, jam berapa terserah, tempatnya di mana kasih tahu. Satu pertemuan 90 menit. Guru itu nanti akan mengajari dari A sampai Z tentang Islam. Ya. Sampai bisa baca Quran, insya Allah. Sampai diajarin sampai bisa baca. Sampai bisa. Bahkan kalau dia bacanya nanti bagus, bisa kita terusin gurunya. Oh, Tuh. kayak gitu, jangan Islam KTP doang. Jadi nggak ada alasan. Iya. Ya. Tapi nanti waktu dan harinya nanti diatur sendiri sama gurunya, Oke. guru privat. Nanti akan dicarikan guru privat yang dekat rumahnya dengan Maksi. Oke. Yang mualaf laki-laki kita berikan guru privat laki-laki. Yang mualaf perempuan juga begitu. Gurunya perempuan. Oke. Mungkin sebelum ditutup, saya pengen ngobrol sedikit. Kan agama sebelumnya Katolik ya? Katolik. Di gereja mana? Santo Matias. Di mana tuh Santo Matias? Di dekat Cinere juga. Oh, dekat Cinere. Sekeluarga juga ke sana semua. Yes, betul. Oke. Sekarang saya pengen nanya sedikit juga gini. Kan Maksi sudah berhubungan dengan Tia berapa lama? 7 bulan lah. Oh, 7 bulan? 7 bulan. Oke, belum setahun berarti? Belum. Teman kantor atau gimana? Temen enggak sih, teman ketemu teman aja. Teman nongkrong gitu? Oh, kira bukan teman kantor ya? Bukan. Kira-kira saya pengen nanya dikit gini. Maksi kok akhirnya mau menerima Islam karena Tia atau karena siapa? Atau karena apa? Ya karena mau melanjutkan hubungan sama Tia. Ya, jadi karena itu aja. Karena itu aja. Tapi maksud saya gini, kenapa saya bertanya begitu? Menikah, masuk Islam karena menikah itu tidak ada yang salah, ya tidak salah. Menikah itu baru salah satu cara masuk Islam, ya. Tapi jangan masuk Islam karena orangnya. Saya sekarang cantik, nanti 20-30 tahun lagi belum tentu cantik kan. Jangan sampai karena orangnya kita masuk Islam, nanti giliran orangnya sudah berubah, kita meninggalkan Islam. Bukan itu yang kita harapkan. Ya. Yang kita harapkan dengan masuk Islam itu dengan pengetahuan, dengan penerimaan, keyakinan, keikhlasan, kejujuran, dan kecintaan. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati ketika kita sudah mengaku sebagai orang beriman. Ya. Jadi kita tetap harus menjalankan supaya apa? Supaya selaras dengan ucapan kita gitu. Kalau kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi kita nggak menjalankan, gitu ya. Nanti belajar Islamnya jangan takut, pelan-pelan aja, step by step. Orang yang baru masuk Islam itu sama seperti orang yang dikasih grace period gitu. Ya tapi jangan lama-lama, bukan setahun 2 tahun, cuman puluhan hari aja. Gitu. Makanya alat-alatnya kita semua sediakan supaya itu bisa dipakai buat belajar. Banyak orang masuk ke Islam udah bertahun-tahun nggak bisa sholat, ada yang begitu. Ya, tapi kalau di yayasan kita memang harus membina orang yang masuk Islam sampai dia bisa menjalankan Islamnya secara kafah. Gitu. Kafah itu artinya secara totalitas. Ya, baik kalau gitu kita tutup ya. Alhamdulillah sudah lancar tadi prosesi syahadatnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari para pemirsa juga. Buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, salah satunya dengan membina para mualaf seperti Maksi hari ini, dipersilakan mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 ya, atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia, dan konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya robbal alamin. Baik kalau gitu kita pamit undur diri.
Insya Allah kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.